untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital. Oke, adik-adikku, bapak dan ibu, serta hadirin sekalian, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu keamanan digital. Dan ini salah satu sesi di mana aku juga banyak belajar dari pilar yang satu ini. Jadi yuk sama-sama kita ikuti yang akan dibawakan oleh Dr. Sugiyarti MPD yang pasti akan dimulai dengan pantun. Ya, kita bilang cakep-cakep nih ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Lisa, suara saya terdengarkah? Terdengar, cakep. Cakep. Ya, baik. Sebelum memulai, seperti halnya tadi, kan tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan menyapa terlebih dahulu audiens yang ada pada kesempatan kali ini, yaitu indah laut karena gelombang gelombang kecil di Pulau Tidung. Salam hormat audiens Bandung. Audiens Subang, salam sukses untuk SMAN 8 Bandung. Cakep. Jadi mudah-mudahan kita hari ini kita bisa membahas tentang pilar yang keempat. Jadi seperti halnya tadi yang sudah disampaikan bahwa kita harus melakukan satu keamanan. Yang paling utama adalah kuncinya. Jadi pergi ke pasar beli kepiting, jangan lupa membeli bantal. Silahkan saring sebelum posting indikator paham keamanan digital. Nah, untuk bisa paham, coba sekarang kita sama-sama, saya izin untuk sharing dari materi saya. Apakah sudah terlihat, Teh? Sudah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang lindungi diri dari penipuan di ruang digital. Jadi, pergi ke pasar membeli melati indah dalam vas kristal. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, pemateri tentang keamanan digital. Hari ini, untuk melindungi diri dari penipuan di ruang digital, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang profil saya terlebih dahulu. Untuk pendidikan S1, S2, dan S3 dari Universitas Negeri Jakarta. Untuk pengalamannya, saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan sekarang sebagai pengawas SMA di KCD 2 Provinsi Jawa Barat, dan instruktur dari Virtual Koordinator Trainer Jawa Barat, dan trainer Microsoft Level 100, serta saya adalah bagian dari Wardah Inspiring Teacher 2021. Saya bisa dikunjungi di Sugiyarti Suwandi di YouTube, di Instagram Sugiyarti 5 Depok atau Sugiyarti 1980. Nah, di sini apa sih keamanan digital? Nah, ternyata untuk keamanan digital ini fungsinya untuk melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita harus melindungi diri dari penipuan di ruang digital. Lalu apa sih yang harus kita lakukan sehingga kita bisa benar-benar paham tentang deteksi akun sosmed yang ada di kita. Di sini kita bisa lihat untuk cek akun email, nanti bisa dicek di periksadata.com. Selanjutnya, atau bisa dicek haveibeenpwnet.com. Nah, kita juga bisa cek akun Google kita aman atau tidak, bisa di g.co/privacy checkup atau g.co/security checkup. Atau juga mau lihat nih akun Facebook kita bagaimana, nanti kita bisa cek di fb.com/privacy. Nah, di sini yang pasti karena kita punya akun di media sosial, ingat kita harus cek kekuatan passwordnya. Password yang kuat itu adalah minimal terdiri dari 8 karakter yang terdiri di atas huruf kapital, huruf kecil, angka, dan lambang. Atau mau cek nih kekuatan password yang sudah audiens buat ini oke atau tidak ya. Nah, nanti kita bisa cek di password.kaspersky.com. Nah, kita kan punya nih di akun medsos ada Facebook, Instagram, Google, Twitter, maupun misalnya TikTok. Mau tahu apakah akun kita itu diretas atau oleh orang atau tidak? Nanti kita bisa cek. Kalau untuk Facebook, cek s.id/fb retas. Demikian juga kalau Instagram tinggal diganti s.id/ig retas. Kalau Google berarti
s.id/Google-retas, Twitter s.id/twretas, kalau TikTok tinggal diganti jadi sa.id/TikTok-retas. Nah, di sini kita bisa lihat, pernah kan kita beranggapan, wah saya dapat uang banyak banget. Nah, ada SMS masuk BRI, sampaikan nomor rekening Anda pemenang undian bla bla bla. Selanjutnya, tolong belikan dulu Mama pulsa 100.000 ke nomor sekarang. Atau bisa juga di Lazada Grand Prize. Anda pemenang pesta Lazada 175 juta. Nah, kita berangan-angan, wah itu uang banyak sekali. Kok ini ada mama juga yang minta? Padahal selama ini audiens manggilnya bukan mama, tapi misalnya ibu atau bunda. Wah, ini berarti kita harus, apakah itu benar ataukah penipuan? Jadi kita harus gunakan logika berpikir kita. Nah, di sini penipuan online apa sih? Adalah penggunaan layanan internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal, atau bisa juga memicu pencurian identitas, dan penipuan ini biasanya terjadi di ruang chat, medsos, seperti itu. Nah, di sini kan kita sudah tahu ya, pada saat kegiatan pandemi semuanya menjadi habit online atau kebiasaan online. Apa saja? Belajar online, kerja melalui online, belajar online, hiburan online, bahkan olahraga online. Sampai kita unduh, selanjutnya bisa kita putar beberapa kali tanpa harus keluar. Nah, di sini waspada penipuan online. Di segmen sebelumnya sudah dibahas tentang penipuan. Ternyata ciri penipuan itu biasanya akun medsosnya biasanya baru dibuat. Selanjutnya mematikan kolom komentar. Biasanya mereka mematikan kolom komentar. Biasanya kalau menjual barang itu biasanya jauh lebih murah. Dan biasanya juga menolak untuk kirim foto, menolak video call, dan tidak mau didatangi, bahkan informasi produknya minim. Lalu bagaimana sih tips aman untuk berinteraksi? Yang pertama, kita belajar di situs terpercaya. Dan yang pasti kita harus cek teliti akun medsos penjual. Pastikan keaslian barangnya, selanjutnya keaslian dari identitas, dan kita boleh loh baca dari review dari para pembeli. Dan bisa kita cek apakah nomor rekeningnya bermasalah atau tidak dengan kita klik https://cek-rekening.id/. Nah, di sini yang tadi sudah disampaikan bahwa jarimu adalah harimaumu. Dan ternyata di sini juga ada sanksi pidana, yaitu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 /2008. Apa isinya? Tentang ITE. Jadi ada pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Dan di sini juga didukung oleh pasal 378 KUHP. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa ternyata di tahun 2019 dari Januari hingga Januari 2020 ada 1.617 laporan penipuan online. Nah, aduan warga berdasarkan portal melalui patroli cybers itu ada 1.566. Dan kerugiannya berapa? Ternyata tidak tanggung-tanggung ya, 49,92 miliar. Nah, platform yang terlapor apa saja? Ada Instagram 573, WhatsApp 479, Facebook 321, telepon 218, Twitter 84, dan lainnya 237. Data ini diambil dari Tindak Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Januari 2020. Nah, di sini ciri-ciri penipuan sama yang seperti tadi sudah diinformasikan sebelumnya, tapi ada tambahan lagi. Biasanya mereka tolak untuk bayar di tempat atau COD. Dan biasanya kalau ternyata barangnya belum datang, mereka alasannya barangnya tertahan di bea cukai. Seperti itu, ini data berdasarkan dari data Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri Januari di 2020. Nah, yang paling menyedihkan lagi berdasarkan The International Criminal Police Organization 2020, ternyata Indonesia menduduki posisi yang pertama tentang phishing. Nah, selanjutnya jumlah laporan penipuan online untuk per tahun di tahun 2020 ini berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, alhamdulillah terjadi penurunan, yaitu 2020 menjadi 600. Semoga dengan kegiatan ini semakin menurun ya laporan penipuan online. Nah, di sini apa sih phishing?
mungkin pernah dengar ya, kalau misalnya mancing, wah itu namanya phishing. Nah, di sini kalau di dunia online yang dipancing adalah apa? Berupa data yang diambil dari pengguna akun dan biasanya menanyakan data sensitif, misalnya akun penting, misalnya orang tua, selanjutnya data password, selanjutnya OTP, dan biasanya mengarahkan korban ke situs web palsu. Dan biasanya memanipulasi psikologis korban hingga tak sadar memberikan informasi yang penting dan sensitif yang dimiliki. Nah, biasanya modus penipuan online ini penipuannya atas nama bank, dengan SMS, dengan telepon, dengan online shop, WhatsApp, selanjutnya bisa dengan ganti nomor ponsel, via email, atau bahkan akun takeover dan social engineering atau rekayasa sosial. Nah, di sini jenis dan bentuk penipuan digital yaitu ada scam, ada spam, ada phishing. Nah, di sini kalau scam adalah segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau mengakali orang. Biasanya para pelaku minta uang dengan alasan ada kerabat yang sakit. Mau dong uang 30 juta, ada saudara yang sakit. Atau bisa juga mengirimkan barang untuk korban tapi bilang, wah ini datanya masih tertahan di kantor imigrasi, mau dong uangnya buat bisa keluar, seperti itu. Selanjutnya keluarga dari pelaku tiba-tiba hilang dan pelaku minta uang kepada korban untuk mencari keluarganya. Selanjutnya para korban biasanya dimintakan sejumlah uang untuk biaya kesehatan para pelaku dan dengan alasan perbaikan kendaraan, para pelaku minta uang kepada korban untuk hal tersebut. Nah, biasanya kalau ada yang nelfon, wah ini teman lama nih, terus masa sih nggak kenal, itu sebenarnya dia memaksa kita untuk menyebutkan nama. Kalau sudah kita menyebutkan nama, oh iya gitu. Jadi hati-hati ya ketika ada orang yang pura-pura sok kenal, sok dekat, seperti itu. Nah, di sini cara menghindarinya yang pasti jangan pernah mengirim uang kepada seseorang yang belum Anda temui secara tatap muka. Kalau membeli barang online, Anda yakin bahwa transaksi itu aman. Dan yang pasti berhati-hatilah berhadapan dengan siapapun yang belum pernah Anda temui secara online. Dan yang pasti jangan pernah berbagi informasi identitas. Selanjutnya, biasanya ketika dapat telepon, wah dapat uang banyak, jangan sampai panik. Sehingga Anda langsung tunduk dan patuh terhadap apa yang si scammer itu inginkan. Dan yang pasti kita berhati-hati dengan informasi apapun yang Anda share, karena apapun yang kita share itu akan berakibat kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini untuk phishing tadi biasanya untuk mendapatkan informasi dengan teknik pengelabuan. Nah, di sini biasanya kalau misalnya ada di email, kita harus cek dulu siapa pengirim email. Selanjutnya tidak memberikan password data pribadi kepada siapapun. Yang pasti jangan klik sembarangan ya tautan yang terkirim melalui email. Seandainya ada yang kira-kira mencurigai, ya abaikan saja. Selanjutnya kalau dia mengirim email terus, wah ini harus kita abaikan saja. Kalau untuk scamming tadi, yaitu kejahatan pencurian dengan penyalinan data, biasanya kita harus waspadai ketika melakukan transaksi dan harus berhati-hati ketika bertransaksi dengan internet banking. Misalnya nih, audiens ada di hotel, selanjutnya ada wifi hotel. Nah, sebaiknya ketika kita melakukan transaksi, jangan menggunakan wifi hotel, gunakan data pribadi atau internet pribadi. Khawatir di belakang itu bisa data kita teretas. Selanjutnya kita boleh ganti PIN secara berkala tadi ya, minimal ada 8 karakter. Selanjutnya kita bisa cek tagihan saldo. Wah, saya nggak pernah ngambil 20 juta, tiba-tiba saldonya berkurang, itu harus segera dicek. Dan gunakan layanan keuangan yang aman dan terpercaya. Apa sih, pernah dengar kan kata-kata spam? Spam itu adalah sending and posting advertisement in mass. Jadi spam itu merupakan pesan yang dikirim biasanya banyak, terus-menerus, dan biasanya mengganggu ya, tiba-tiba banyak. Karena dia tujuannya untuk promosi dan trik marketing suatu perusahaan atau brand. Ini contohnya spam penawaran jasa. Misalnya ada diskon, selanjutnya ada lagi diskon berapa persen. Selanjutnya ada lagi di sini Anda terpilih menjadi penerima hadiah bla bla bla, seperti itu. Dan spam iklan di email seperti ini dan banyak lagi. Nah, di sini caranya apa? Ya tadi, jangan buka email atau membalas email spam. Laporkan email spam yang masuk, kalau boleh blokir saja tidak apa-apa. Dan tidak menyebar alamat email kepada orang yang tidak dikenal.
Dan yang pasti kita buat akun email kedua, dan yang pastikan gunakan software antivirus. Nah, di sini kalau phishing tadi, sasaran utamanya apa sih yang dibutuhkan? Biasanya data pribadi. Yang ditanya misalnya nama, usia, alamat, data akun, atau biasanya username atau password. Dan biasanya di sini data finansial, informasi kartu kredit dan rekening. Jadi jangan pernah menginformasikan nama, selanjutnya ibu kandung, selanjutnya nomor rumah dengan diposting-posting. Karena itu bisa memicu orang untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, bagaimana caranya? Kamu terkena atau tidak, biasanya pelaku phishing akan mengatasnamakan perusahaan. Jadi kalau ada kata-kata selamat, kamu memenangkan undian, wah itu namanya phishing. Biasanya itu ada di akhir percakapan, dan biasanya mereka akan meminta akun pribadi dengan alasan untuk verifikasi data dan atau melakukan pencairan hadiah. Nah, di sini cara untuk tidak menjadi korban, tadi kita harus selalu cek benar atau tidak. Yang pasti jangan mengklik link yang tidak kita kenal, dan yang perlu diperhatikan adalah perhatikan dari isi email. Kalau dia berupa desakan-desakan, wah ini berarti ini aktivitas phishing. Dan jangan pernah memberikan data pribadi. Apa sih tips yang dapat kamu lakukan di ruang berbagi atau digital? Yang pertama, aktifkan autentifikasi 2 faktor di setiap akun digital. Jangan pernah bagikan OTP kepada siapapun. Jangan pernah bagikan password akun medsos kepada siapapun. Misalnya sekarang punya teman nih deket atau seseorang yang spesial. Semua akun selanjutnya password dari segala macam yang kamu punya kamu berikan, itu nanti bisa berbahaya. Karena bisa jadi dia berubah menjadi seseorang yang tidak seperti dulu lagi. Karena makhluk hidup adalah dinamis. Jadi hal-hal yang pribadi jangan semuanya diberikan kepada seseorang. Dan selanjutnya jangan terlalu detail membagikan informasi tentang kamu di ruang digital. Misalnya sudah dapat nih kartu kemarin vaksin, langsung di posting. Oh, itu tidak boleh karena ada NIK-nya. Selanjutnya misalnya foto punya mobil baru di foto. Nah, terus selanjutnya ada nomor plat mobil, itu juga berbahaya. Atau misalnya foto ada alamat rumah, wah rumahnya baru. Nah, itu kan nggak boleh juga. Atau perkenalan, nama saya bla bla bla, ibu saya adalah ini. Wah, itu bisa jadi kode untuk data bagi orang yang mengincar data kita. Nah, tips aman data lagi untuk kamu di ruang digital, jangan panik ketika mendapat telepon, wah Anda dapat uang 300 juta. Wah, di bayangan itu udah uang, itu nggak boleh. Berarti itu tindakan phishing. Jadi kita mau diambil datanya. Selanjutnya, install aplikasi pihak ketiga untuk mengetahui siapa panggilan masuk yang belum terdapat di kontak. Jadi, misalnya kita cek, wah ini teleponnya nih aneh nih, kita klik get contact atau Truecaller. Jadi nanti kita bisa cek. Kalau dia penipu nanti keterangan penipu dan seterusnya. Nanti kita bisa ambil di Play Store. Selanjutnya, jangan menggunakan aplikasi WiFi publik untuk melakukan transaksi perbankan atau mengakses informasi yang sensitif. Nah, kata Bang Nafi dulu pernah mengatakan bahwa kesimpulannya kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dan pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Dan yang pasti jangan oversharing di ruang publik seperti di media sosial. Jadi jangan sampai kita seperti kolam ikan, akuarium. Jadi semua apa yang kita lakukan terlihat dari luar. Jadi kita harus punya ruang privasi. Selanjutnya bijaklah menggunakannya, saling follow dan ikuti akun yang jelas latar belakangnya. Dan yang pasti bahwa kita harus saring sebelum sharing. Think before posting. Jadi untuk penutupnya, pergi ke pasar beli jamu, jangan lupa beli kepiting. Jarimu adalah harimaumu, silahkan saring sebelum posting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sehingga pergi ke pasar beli selotip dibeli dengan uang tip, banjiri dengan medsos dengan konten positif, mari kreatif serta produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sugiyarti luar biasa, dibuka dengan pantun, ditutup juga dengan pantun, luar biasa nih Ibu. Setiap hari buka pintu jangan-jangan pakai pantun masuk rumah Bu, gitu ya Bu? Iya, enggak juga sih. juga ya. Oke, jadi tadi udah dikasih tahu ya, benar ya dari segi keamanan adik-adik atau Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang menonton pasti mendapatkan informasi-informasi yang belum diketahui ya sebelumnya. Jadi
sebegitu pentingnya keamanan digital ya, dari mulai tadi data-data pribadi, dari mulai kita harus aware dengan phishing tadi ya. Jadi jangan semata-mata melihat nominalnya hadiahnya gitu ya. Anda mendapatkan lagi pengen mobil Avanza, tiba-tiba ada yang SMS dapat mobil Avanza, wow langsung girang gitu ya Bu. Terus Iya, langsung jadi merasa harus bahwa pakai logika ya, Kak. Mm-mm. jadi harus benar-benar dicek dulu, dipikirkan benar atau enggak gitu, karena biasanya yang terkena penipuan itu yang tidak memikirkan kembali gitu, yang langsung ngerasa bahwa iya benar ini kan nama saya kok, iya kok dia tahu ya alamat saya. Nah ternyata padahal sebenarnya Menjadi itu korban. mungkin menebak-nebak saja gitu ya, namanya ditebak, alamatnya ditebak, ternyata benar gitu, ternyata sama gitu. Nah, jadi dicek dulu gitu ya adik-adik. Mungkin adik-adik yang menonton ini bisa meliterasi ya nanti ke ayah dan ibunya ya, ke keluarga terdekatnya gitu atau rekan-rekannya. Dan tadi sekali lagi nggak apa-apa, password diganti aja yuk mulai sekarang, alay nggak masalah, yang lihat cuma kita doang kok, bukan orang lain ya kan, jadi nggak masalah ya, alay 4 L A gitu ya, terus apalagi tuh Y tuh nggak apa-apa, yang penting yang cuma kita yang lihat. Jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sugiarti, terima kasih banyak. Nanti kita akan Sami-sami. berjumpa Ibu jika ada pertanyaan di sesi Q&A. Baik hadirin sekalian, aku pengen semua narasumber memberikan kata-kata semangat buat semua yang menonton hari ini, karena masih ada 193 partisipan yang ready nih di depan layar menonton kita. Jadi silahkan, boleh mungkin dibantu yang pertama, karena hari ini ganteng sendirian nih Pak ya. Jadi silakan Bapak Toteng. Aduh, saya sangat bersyukur ini nggak ada saingan. Pak di tengah-tengah lagi tuh Pak ya. Oh iya, ini luar biasa ya, nggak ada saingan. Oke, untuk semua ya Bapak Ibu Guru, kemudian juga orang tua dan juga anak sekalian, tetap semangat ya meskipun tadi ada ekses negatif dari internet, kemudian dari digital, tetapi tetap ya kita harus menjadi sosok yang cakap ya, yang cakap di dalam menggunakan digital. Jangan menyerah, kita ambil positifnya dari digital untuk kemajuan kita semua, karena tadi sudah dipaparkan bahwa dengan digital itu akan membuat kita sukses ya. Terima kasih, semangat. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan kata-kata semangatnya dari Teh Telita. Silakan Teh Telita. Aku berharap, ini senang banget karena pesertanya banyak murid-muridnya Pak Toteng juga. Semoga ilmu yang didapat hari ini diingat terus dan diterapkan dengan baik sebagai bekal ya, generasi ini kan social media native gitu. Jadi semoga pakem-pakem, pagar-pagar tadi yang sudah disampaikan itu diingat selalu, dan selamat berkarya, jangan takut sebenarnya untuk berkarya. Kalau gagal ya udah coba lagi, siapa tahu mau sukses seperti narasumber kita yang terakhir tadi ya kan. Jadi itu pasti banyak tuh gagal nyoba lagi gitu. Jadi semangat terus. Semoga kita suatu hari ada kesempatan untuk bertemu lagi, ngelihat adik-adik, akang teteh, bapak ibu di sini sukses semua melalui media sosial. Thank you, amin. Dilanjutkan silakan Teh Eri. Ya, oke, ya semangat ya buat adik-adik semua. Semoga sharing kita di hari ini tuh semua bermanfaat ya buat kita semua. Dan semoga adik-adik juga bisa lebih berkreasi seluas-luasnya di dunia digital ini, karena tidak ada keterbatasan. Dan itu sih, jadi semoga bisa lebih produktif di dunia digital. Gitu. Amin. Jadi semoga semua sukses. Dan terima kasih. Oh iya Teh Lisa, aku juga mau terima kasih nih untuk si berkreasi ya dan mentoring, karena aku dikasih kesempatan untuk mengikuti webinar ini. Aku sangat-sangatlah senang ya, karena aku pun mendapatkan banyak pelajaran. Aku pun masih terus belajar sampai sekarang. Betul. Jadi aku sangat-sangatlah sangat-sangatlah senang ya dikasih kesempatan ini. Terima kasih buat semuanya. Semoga selalu sehat-sehat. Ya dah, terima kasih. Terima kasih Terry. Silakan Dr. Sugiarti, kata-kata semangatnya buat kita semua. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kominfo, si berkreasi, sehingga kita beberapa pekan, mungkin dengan Kalisa bertemu dengan beberapa kali, dan mudah-mudahan
yang kita ikuti hari ini membuat Indonesia makin cakap digital. Amin. Bahwa segala sesuatu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Dan sebagai seorang yang bijak, maka kita harus mengambil yang positif dan jangan sampai ruang hidup kita, kehidupan kita itu bagaikan akuarium yang mudah dengan mudahnya orang melihat tanpa ada privasi seperti itu. Jadi saran dari saya, pergi ke pasar beli selotip, jangan lupa membeli bantal. Cakep. Medsos aman, nyaman, produktif, Indonesia makin cakap digital. Mantap. Ya. Ya, semoga itu menjadi harapan kita. Dengan kegiatan ini ada imbasnya, makin cakap digital, kenyamanan produktif juga oke, dan yang pastinya terlahir generasi yang produktif seperti itu. Dan tindak kejahatan di dunia digital menjadi turun secara signifikan, itu harapannya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Dr. Sugiyarti untuk keceriaan dan juga pantun-pantunnya. Kita lanjutkan, silakan KOL kita hari ini, Winda Ripka. Oke. Aduh, aku jadi jago pantun nih kayaknya kali ini. Kamu kalau mau laku jualannya harus dimulai dengan pantun loh. Iya ya, kayaknya ya harus mulai. Oke, semoga dengan adanya webinar literasi digital ini tentunya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, tentunya bukan cuma untuk peserta yang mengikuti, tapi untuk kita semua, untuk Kalisa, untuk narasumber, apalagi untuk aku juga pribadi. Semoga kita bisa menggunakan dunia digital ini makin cakap lagi, makin pintar lagi, dan tentunya menghasilkan. Karena kalau misalnya sudah ada yang di depan mata, ngapain kita harus banyak berpikir lagi untuk yang lain? Mending kita fokus yang ada di depan sekarang supaya bisa menjadikan diri kita juga lebih baik dan maju tentunya. Biar kita bisa bersaing juga dengan orang-orang yang ada di luar negeri gitu. Ya. Aku yakin karena kalau kita cakap digital, aku yakin kita makin pintar dan persaingan kita dengan orang-orang di luar negeri, atau misalnya biasa kan kita takut ya Kalisa untuk bersaing dengan misalnya bule-bule datang ke Indonesia, kita langsung minder. Tapi tenang aja, kalau kita fokus, kita cakap digital, kita mau belajar, itu pasti kita bakal lebih dari mereka gitu. Semoga semuanya semangat. Terima kasih Winda Ripka, terima kasih, itu dia tadi, terima kasih untuk kata-kata semangatnya 4 narasumber dan juga KOL. Semoga teman-teman makin semangat ya. Ini udah hari Jumat, besok weekend, besok udah langsung seger buger gitu ya melakukan ide-idenya gitu ya. Kalau dari aku teman-teman, yuk bangun yang masih di rebahan, mendingan bangun aja deh ya. Mendingan jadi pelaku ya, kita mendingan jadi pelaku di dunia digital daripada kita hanya jadi penikmat yang ngabisin baterai, apalagi ngabisin pulsa. Mendingan udah ngabisin baterai, ngabisin pulsa, mendingan jadi karya ya. Jadi yuk sama-sama kita bangun karyanya. Semua tadi udah kasih pesan yang keren-keren. Kalau buat aku sih semangat aja. Nggak ada yang nggak mungkin ya kalau kita mau usaha. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat semuanya. Sekarang saatnya kita foto bersama. Oke, boleh dibuka kameranya teman-teman semuanya. Wow, banyak sekali. Halo Bapak dan Ibu Guru yang masih semangat. Terima kasih banyak. Luar biasa. Adik-adik juga terima kasih banyak yang masih menonton. Buat kalian jempolnya nih ya, keren banget nontonnya sampai akhir. Ini top Marco top. Aku doain yang menonton hari ini salah satunya bisa jadi next generation yang mungkin Atta Halilintar ya, atau yang membuat Facebook ya, atau yang membuat Apple ya, kita nggak tahu, tapi mereka semua ada di dunia digital ya. Semoga kalian menonton semangatnya sama, suksesnya juga sama. Amin. Amin. Oke, kalau gitu kita foto dulu buat semuanya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Maaf. Satu lagi boleh? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa Kabupaten Subang. Teman-teman dari Bandung juga yang sudah menonton dari SMA 8 Bandung, terima kasih banyak ya. Dan yang pasti sebelum kita melihat 20 nama yang beruntung, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak buat Kemenkominfo, buat Siberkreasi, dan buat semua teman-teman admin di belakang layar atas kerjasamanya. Dan yang pasti buat para partisipan kita, ya terima kasih banyak, sukses buat semuanya.